Cocok tuh buat kamu. Ini, Iya. Kita kan udah. sekalian beli buat kakek yuk. Belanja, belanja, dan belanja. Minat belanja masyarakat Indonesia terus mengalami kenaikan. Yang tentunya jadi ladang cuan bagi perusahaan-perusahaan besar yang mencoba mengekspansi pasar Indonesia. Nah, alih-alih cuan, kenyataannya nih, ada banyak perusahaan yang justru meradang. Kenapa? Karena berbarengan dengan iklim persaingan usaha yang juga mengalami peningkatan. Salah satu korban dari iklim persaingan usaha di Indonesia adalah PT Sepatu Bata Tbk. Padahal bisa dibilang ya, Bata adalah merek alas kaki legendaris di Indonesia. Sudah masuk di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, dan bisnisnya pun terbilang berkembang pesat. Sepatu ini bahkan sempat mengalami masa kejayaan di Indonesia sejak 1980-an dan masih populer sampai tahun 2000-an, apalagi di kalangan anak sekolah. Harga murah, kualitas baik, dan gampang didapat jadi alasan orang beli sepatu ini. Bahkan kalau dulu nih ada istilah, gak pakai sepatu Bata dianggap ketinggalan zaman. Sayangnya, tahun demi tahun, tren penjualan sepatu Bata terus mengalami penurunan, apalagi selama 4-5 tahun belakangan ini. Penurunannya itu nggak tanggung-tanggung, mencapai 49% dari 941 miliar di tahun 2019 menjadi 459 miliar di tahun 2020. Ada beberapa alasan. Yang pertama, dampak pandemi yang menekan daya beli masyarakat. Tapi penyebab sebenarnya sih karena kalah saing dari banyak produk lain dengan model yang lebih fresh. Sebagai gantinya, awalnya Bata memutuskan untuk menutup beberapa gerainya. Sampai akhirnya, sepatu Bata harus menghentikan operasional pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat per 30 April 2024. Imbasnya apa? PHK massal terjadi. Ada 275 karyawannya yang harus dirumahkan. Untuk perusahaan yang satu ini, kita semua pasti nggak asing, sangat akrab. Ya bisa dibilang sangat-sangat populer lah di Indonesia. Bahkan ada banyak nih ya, kalau barang ini bagi ibu-ibu lebih berharga dari suaminya. Yup, Tupperware, merek wadah makanan plastik yang jadi idola kaum ibu-ibu. Kabarnya nih, Tupperware tengah dalam kondisi keuangan berdarah-darah dan berada di ambang kebangkrutan. Why? Ibu-ibu pasti tahu fakta ini. Selain produknya yang populer, hal yang populer dari Tupperware adalah strategi pemasarannya yang memakai skema multi-level marketing. Tupperware memakai strategi yang dikenal dengan Tupperware Party sebagai salah satu cara penjualan. Ya, semacam arisan Tupperware lah. Strategi ini sangat sukses. Tapi dalam dekade terakhir, strategi ini tidak lagi efektif. Selain karena harganya tinggi, konsumen lebih milih produk yang lebih murah dengan kualitas yang beda-beda tipis. Dan itu gak lagi lewat arisan, tapi langsung belanja online. Masyarakat pun jadi cenderung membandingkan produk Tupperware dengan merek lain berdasarkan harga, sehingga produk ini gak spesial lagi. Imbasnya apa? Penjualan jadi anjlok selama tahun 2022 sampai tahun 2023. Kerugian operasionalnya tercatat sebesar 455 miliar rupiah. Bahkan, Tupperware juga melakukan PHK ke sebagian karyawannya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyebabnya itu adalah berubahnya kebiasaan masyarakat selama dekade terakhir, di mana transaksi yang biasanya tatap muka jadinya berbasis online. Makanya, e-commerce atau layanan belanja online menjamur. Yang jadi masalah nih adalah persaingan pasar di kalangan e-commerce sendiri. Salah satu yang terkena dampak adalah JD.ID. Anak perusahaan JD.com, perusahaan retail terbesar di Cina ini, terpaksa harus menutup permanen layanannya sejak 31 Maret 2023. Penyebabnya yaitu tadi, persaingan yang ketat di Asia Tenggara. Setidaknya ada 4 saingan besar yang dianggap gagal dikalahkan oleh JD.ID di Indonesia. Keempat saingan itu adalah Lazada, Alibaba Group, Shopee, dan Tokopedia. Nah, 4 perusahaan ini tidak tanggung-tanggung.
baka duit dengan mengadakan promo besar-besaran untuk menarik pelanggan. Apalagi kehadiran JD.ID pun terbilang cukup terlambat karena startup e-commerce lainnya sudah menancapkan eksistensi kuat di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia nih, di Thailand, JD.ID juga pamit. Imbasnya apa? Ya, JD.ID harus mem-PHK 200-an karyawannya. Intinya seperti ini, tren yang berubah, persaingan sengit, dan pengelolaan keuangan yang tidak efektif, dan tidak bisanya menyesuaikan strategi dengan cepat berkontribusi terhadap kegagalan JD.ID. Startup yang juga mengalami shutdown adalah Pegi-Pegi. Ini adalah platform pemesanan tiket dan hotel yang sudah beroperasi selama 12 tahun. Pertanggal 11 Desember tahun 2023, Pegi-Pegi memilih pamit dengan menyampaikan terima kasih untuk para pelanggan setia yang sudah memanfaatkan platformnya selama ini. Sama dengan startup lain, Pegi-Pegi ditutup karena banyaknya persaingan dan pendanaan yang makin menipis. Pesaing-pesaingnya seperti Traveloka, Tiket.com, sampai Agoda. Ditambah, beberapa maskapai penerbangan dan perhotelan juga mengembangkan sendiri website ataupun platform untuk melakukan transaksi jasa mereka. Nah, masalahnya, perusahaan-perusahaan ini cenderung menawarkan tiket ataupun hotel dengan harga yang lebih murah. Di beberapa kesempatan bahkan juga memberikan promo dan bonus yang tentunya membutuhkan dukungan modal yang tidak sedikit. Startup OTA yang keuangannya seret seperti Pegi-Pegi pun semakin terpuruk, yang tentunya berimbas juga ke para karyawan. Sejak tahun 2012, diketahui Pegi-Pegi mempunyai total karyawan sekitar 200-500 orang. Penutupan layanan Pegi-Pegi tentu saja juga berimbas langsung terhadap karyawan perusahaan. Pernah dengar Zenius? Sepertinya semua bahkan pernah memakai aplikasi ini, mulai dari saat masih tingkat SD sampai bisa ke kampus impian. Ya, Zenius adalah startup di bidang pendidikan yang sudah beroperasi selama 20 tahun. Kalian sudah tahu kan, startup ini mengumumkan di awal tahun 2024 memilih langkah pemberhentian sementara operasionalnya, atau bahasa sederhananya bangkrut. Padahal, Zenius pernah menyandang perusahaan edtech pertama yang masuk ke top 10 startup di Indonesia. Penyebabnya, Zenius sendiri tidak menjelaskan secara detail alasan penutupan perusahaannya. Tapi melihat kondisi sekarang di mana industri edtech di Indonesia semakin kompetitif, pemicunya karena munculnya banyak pemain baru dan kuat, seperti Ruang Guru dan platform edtech lainnya. Kompetisi ini membuat Zenius harus bersaing lebih keras untuk menarik dan mempertahankan penggunanya. Alasan lainnya, Zenius sedang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pendanaan tambahan atau investor baru untuk menjaga operasional dan pertumbuhan bisnis. Ditambah, pada tahun 2020, Zenius sempat menggratiskan pembelajaran untuk mendukung proses belajar selama masa pandemi COVID-19, yang diakui juga merupakan fase berat karena berimbas ke bisnis. Hingga akhirnya, pada tahun 2022, Zenius telah melakukan PHK pada sebagian karyawannya. Padahal, kalau mau dibilang startup seperti Zenius yang membuat banyak bimbingan belajar offline dan toko buku tutup, nah, salah satunya yang kena imbas dari masifnya startup adalah toko buku Gunung Agung. Usai melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 350 karyawannya, PT GA13, pemilik usaha toko buku Gunung Agung, mengumumkan menutup semua gerai miliknya di tahun 2023. Pengumuman ini cukup mengejutkan karena toko buku ini kini berusia 70 tahun, hanya tersisa beberapa gerai saja. Kemunculan platform e-commerce pun membuat banyak orang lebih memilih untuk membeli buku secara online dibanding datang langsung ke toko. Ditambah, pesatnya perkembangan teknologi membuat banyak pecinta buku beralih dari membaca buku fisik ke buku digital. Karena alasan-alasan inilah, toko buku Gunung Agung sulit untuk bertahan di pasar. Keadaan pun diperparah juga karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang membuat toko buku Gunung Agung tidak bisa bertahan dengan tambahan kerugian operasional per bulan yang semakin besar.
Bahkan yang sudah lebih lama dari toko buku agung juga bisa tetap keok. Perusahaan ini adalah PT Nyonya Menir. Berdiri selama 98 tahun, PT Nyonya Menir dinyatakan pilot pada tahun 2017. Semua orang pasti tahu produk-produk dari perusahaan ini. Pada tahun 1990-an, perusahaan mengalami perkembangan yang begitu pesat yang membawa nama Nyonya Menir kian melambung di dunia peracikan jamu tradisional. Sebenarnya pada periode 1980-an, bisnis ini sempat dihantam prahara internal yang membuatnya goyah. Tapi setelah masalah itu selesai, bisnis jamu Nyonya Menir kembali berjalan dengan lancar. Hanya saja, perusahaan ini tetap tidak bisa mengembangkan manajemennya dalam menghadapi perubahan era. Sekarang sudah terjadi perubahan era permintaan konsumen dari yang sebelumnya secara tradisional menjadi lebih modern dan cepat. Yang akibatnya, PT Nyonya Menir harus pilot karena punya utang ke 35 debitur dengan jumlah total mencapai 89 miliar rupiah. Sempat ada perjanjian damai antara perusahaan dengan para kreditur itu dan diberi masa penundaan dalam pembayaran utang di tahun 2015. Namun, PT Nyonya Menir dinilai tidak sungguh-sungguh membayar hutang. Akhirnya, perjanjian damai dibatalkan dan perusahaan itu dinyatakan pilot dan berimbas pada 1.104 karyawannya.